Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali datang untuk kita boleh beribadah dan memuji Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau ambil beban untuk kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan curahkan berkat dan kasih-Nya atas bangsa kita Indonesia. Haleluya. Kami datang sore hari ini Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami sebagai penyembahan dan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bangkit bersama-sama. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
seluruh bumi. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya namamu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan dan Raja kami, Kau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita sore hari ini? Coba lihat kanan kirinya dulu saudara. Laskar-laskar Kristus ya, yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Yeay. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah amin. Karena kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibantahlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya.
lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang karena ada Tuhan yang senantiasa setiap hati kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita katakan Tuhan kita ajaib. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja hatiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapanku aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, layak didirikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamat
Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang layak untuk kita sembah. Haleluya. Kami senantiasa datang dan menyembah Engkau Yesus Tuhan. Hanya satu nama yang berkuasa. Hanya satu nama yang memberikan pengharapan yang pasti. Kaulah Yesus Tuhan yang layak untuk kami sembah Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Kami datang sore hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Bapa. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Seperti firman-Mu yang mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku berada di tengah-tengah. Kami sambut kehadiran-Mu dengan penuh sukacita. Kini kami sudah sampai tiba di acara, yaitu mendengarkan firman-Mu. Pakai mulut, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikiran hamba-Mu ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar hamba-Mu semakin berkurang, Kau semakin bertambah, hamba-Mu semakin kecil, Kau semakin besar. Jamah lawat dan urapi setiap kami, agar firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di hati kami yang paling subur, sehingga firman itu akan menjadi pondasi yang kokoh dalam kami melangkah di dalam kehidupan ini, sehingga kami dipastikan selalu berada di jalan Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom Aleichem. Selamat sore semuanya. Kemarin kita baru memperingati Hari Pahlawan. Makanya hari ini saya menyaksikan seragamnya keren ya Pak ya, loreng. Wah, ini memperingati Hari Pahlawan kita. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Indonesia. Berapa banyak pahlawan yang sudah gugur untuk membuat Indonesia menjadi merdeka dan menjadi seperti sekarang ini, luar biasa. Nah kita ini adalah tentara-tentara kerajaan surga, amin. Setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kemudian lahir baru, menjadi murid Kristus, semuanya bukan hanya menjadi anak Kristus yang manja, tetapi kita semua siap menjadi tentara kerajaan surga. Nah, di mana kita ini dilarang satu hal, yaitu khawatir. Saudara boleh khawatir, tapi khawatirnya khawatir apa? Kalau khawatir belum berdoa. Ya. Nah, saudara itu sebetulnya kalau kita ini sedang berdoa, itu kita sedang melakukan suatu kegiatan yaitu pindah jalur. Dari hidup secara alami, di mana di situ serba terbatas, banyak yang nggak masuk akal, banyak yang nggak mungkin, tapi pada waktu kita sudah selesai berdoa, kita sudah berada di jalurnya Tuhan, di mana di situ ada campur tangan Tuhan. Amin. Sehingga yang mustahil menjadi nyata, yang jalan buntu pasti akan dibukakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Sehingga sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kita ini khawatir. Ya. Tema kita hari ini adalah pengajaran yang benar. Kalau di seri khotbah saya di radio itu masuk seri ke-12 dengan subtemanya jangan khawatir. Bacaan kita ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita buka Alkitab kita. Bisa tolong ditayangkan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, sebelum itu saya ingin tes dulu Bapak Ibu, masih bisa bahasa Inggris enggak ini? Bahasa Inggrisnya panjang apa? Long ya. Kalau saya panjang apa bahasa Inggrisnya? Kalong ya. Kalau tangan panjang? Nyolong ya. Kalau nasi panjang apa nasi panjang? Lontong. Wah pinter-pinter ya, luar biasa. Yuk kita buka Alkitab kita tadi dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Ayat yang ganjil saya yang membacakan, Bapak Ibu baca ayat yang genap, kemudian nanti ayat yang 34 boleh kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-25 itu. Wah kok enggak kelihatan ya. Ini kelihatan nih. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Ayat 26.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 kita baca bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ayat ini luar biasa banget loh saudara. Lengkap banget penjelasannya dari Tuhan Yesus. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, amin. Kita ini diciptakan gak main-main loh, serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan, benar gak? Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ya ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang melata di bumi. Jadi artinya saudara, kita ini diciptakan itu luar biasa. Tuhan menjamin kita, nggak boleh khawatir. Sedang tadi dikatakan bunga bakung ya, yang tidak memintal dan menenun, pakai jubah yang lebih indah dari jubahnya Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang paling kaya di dunia, amin, benar nggak? Paling hebat, paling kaya, paling berhikmat. Itu pun jubahnya tidak seindah dari bunga bakung. Burung pipit yang harganya seduit pun itu dipelihara Tuhan, apalagi kita. Amin. Yang jauh lebih berharga daripada apapun. Kalau orang dunia ini khawatir ya lumrah lah. Khawatir itu artinya apa? Berfokus kepada sesuatu yang negatif. Benar enggak? Khawatir itu kita artinya tidak percaya tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi khawatir itu berdosa enggak saudara? Berdosa ya. Tuhan bilang janganlah khawatir tentang apapun. Jadi enggak boleh khawatir apapun karena Tuhan itu bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Benar enggak? Kalau Tuhan sudah menciptakan, Tuhan pasti bertanggung jawab terhadap semua janjinya, semua ciptaannya. Tuhan itu menjamin saudara, menjamin sepenuh-penuhnya. Nah, saya dulu diterjunkan Tuhan itu di tahun 2000, ya tahun 99 saya mulai melayani. Saya ini SMA aja nggak lulus, drop out dari sekolah, belum pernah sekolah Alkitab. Tuhan terjunkan saya di KKR besar, mulai dari dulu pelayanan saya itu dari Blitar, Kediri, terus di Jawa Timur meluas sampai seluruh Indonesia. Belum pernah sekolah Alkitab, tapi karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin dipakai. Pakai saya, tenaga saya, hidup saya, harta saya, tim saya, pikiran saya serahkan untuk Tuhan pakai. Dan ternyata Tuhan lengkapi saudara. Saya enggak pernah khawatir disuruh Tuhan apapun, saya langsung lakukan. Begitu tiba di lokasi ternyata Tuhan sediakan semuanya lengkap. Saya butuh guru, Tuhan panggil besok langsung sudah siap. Apapun yang saya butuhkan, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Saya itu kalau orang-orang yang dulu banyak sekali rombongan hamba Tuhan itu yang ikut saya kalau pelayanan itu terheran-heran. Kok bisa ya kok seperti ini? Selalu selesai kita pelayanan mereka diskusi, kok bisa ya Pak Han tadi gimana kok ada pernyataan seperti ini? Saya enggak ngerti, ini Roh Kudus yang bilang sama saya. Ini luar biasa banget saudara. Ini saya alami benar-benar. Jadi
Tuhan itu sangat bertanggung jawab dengan semua ciptaannya. Amin. Kalau dia sudah janji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini malu. Kalau kita malu, Tuhan lebih malu karena kita hari itu diutus Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kita mau, Tuhan itu akan lebih daripada serius. Tuhan pasti akan menyediakan semuanya itu lengkap. Jadi enggak perlu khawatir. Khawatir itu manusiawi. Khawatir itu duniawi, tetapi enggak rohani dan tidak ilahi. Jadi saudara, mulai hari ini buat apa khawatir saudara? Ya sekarang pertanyaannya, mengapa kita kok enggak boleh khawatir? Menurut ayat yang kita baca tadi. Yang pertama itu jawabannya karena itu perintah Tuhan. Seperti ayat yang ke-25 tadi. Janganlah khawatir kamu tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kamu pakai. Apakah penting mana saudara, pakaian sama tubuh itu penting mana? Penting tubuh kita ini pelihara Tuhan. Hidup kita ini sama makanan lebih penting mana saudara? Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah jadi saudara, janji Tuhan itu memang luar biasa. Tetapi janji Tuhan itu milik kita, tetapi kita harus ingat waktu sepenuhnya milik Tuhan. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi di waktu yang paling tepat. Jadi kalau belum tepat waktunya, janji itu ya tidak akan diberikan. Nah, Tuhan itu memerintahkan kita ini semua hidup tidak perlu khawatir. Tuhan memberikan contoh-contoh bunga bakung, rumput yang sehari aja tumbuh kemudian besoknya dibakar pun itu didandani Tuhan. Bunga bakung didandani lebih indah dari jubahnya Salomo. Burung-burung di udara pun dipelihara Tuhan. Yang nggak pernah nabur dan nggak punya lumbung. Kenapa kita hari ini mesti khawatir saudara? Hidup seperti orang fasik, seperti orang nggak kenal Tuhan. Benar nggak saudara? Kalau saudara ini tandanya khawatir itu hari-harinya mesti ngeluh. Ya baru mendung udah ngeluh. Waduh mendung mesti sepi tokonya, ya sepi tenan saudara. Saya kalau mendung bersyukur saudara, wah puji Tuhan hari ini mendung. Pagi mendung, nanti sebentar hujan deres, siang terang, sore tamunya semua datang. Tuhan pindah tamunya dari pagi beli sore, amin. Dan luar biasa, pagi itu hujan ya semua pada merengut semua, jangan merengut kita bersuka cita, nanti sebentar lagi terang. Tidak apa-apa biar hujan dulu sehabis-habisnya. Nanti selesai hujan, terbit terang, ya nanti begitu terang, semua pembeli yang tadi pagi nggak bisa datang, semua datang dan semua beli. Dan benar hari itu tokonya laris. Oh sudah mau tutup, wah rame, oh tutup saya, perpanjang sampai jam 5 kalau perlu nggak apa-apa. Wah semua bersuka cita, ternyata hari itu penjualannya malah luar biasa, amin. Nah coba saya bilang, kalau kita pagi tadi ngeluh, sepi, ya sepi tenan saudara. Tapi karena hari ini kita bersyukur, Tuhan itu akan mewujudkan seperti apa yang kita perkatakan. Tetapi kalau saudara mengeluh, iblis yang mewujudkan perkataan saudara, benar enggak? Perkataan kita ini selalu didengar oleh 3 pihak. Pihak pertama itu didengar oleh Tuhan dan malaikat surgawi. Dan kalau perkataan itu perkataan iman, perkataan mengucap syukur, perkataan yang positif, Tuhan akan mewujudkannya. Amin. Tapi kalau perkataan itu negatif, yang dengar iblis saudara. Nah iblis juga pasti akan mewujudkan apa yang kita perkatakan. Berarti kita sedang mengutuk diri kita sendiri, benar enggak? Nah didengar juga oleh pihak ketiga, didengar oleh orang-orang juga, didengar oleh sel-sel seluruh tubuh kita. Kalau kita mengucapkan kata negatif, sel di tubuh kita yang jumlahnya miliaran ini semua akan melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya negatif, ya reaksinya juga akan negatif. Dan akhirnya nasib kita juga negatif, benar nggak? Nah daripada kita ini mengeluh, lebih baik kita mengucap syukur. Daripada kita mengucapkan kata-kata negatif, lebih baik mengucapkan kata-kata iman. Ini luar biasa. Ya, saya sering kalau saya punya tim ATV itu, Pak ini Pak, kapan Pak Jeffrey mau ikut belum jadi, malah sakit. Mereka selalu bilang, wah kalau Pak Han nggak ikut itu mesti ada-ada aja.
Lah kenapa kok bisa gitu? Waduh, enggak mau doa kok. Padahal ya cuma doa loh saudara. Doa itu sudah pindah apa tadi? Pindah jalur. Selalu kalau ada apapun bisa diatasi dengan mudah dan semua baik-baik aja. Nah tetapi kalau pahan nggak ikuti ono wae mesti. Kejadiannya, wah mbok pahan itu ikut terus, ya jangan gitu. Kalau saya pas berhalangan ya yang doa gantian, amin. Tidak harus saya. Makanya saya kalau nggak bisa ikut tuh ngalai, saya ikut ke Kaliurang, lepas mereka berangkat saya doakan dulu. Supaya semuanya beres, nah nanti itu saya baru pulang, ngalai saudara. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kedua, kenapa kita nggak boleh khawatir? Yang kedua, ayat yang ke-27, kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun dari jalan hidup kita. Amin. Coba tolong ditayangkan ayat 27 tadi. Matius 6 ayat 27. Kita lihat ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Benar nggak saudara? Saudara khawatir seperti apapun, ya nggak akan merubah apapun. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita muji Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan. Matius 1 Petrus 5 ayat 7 bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena hanya dialah yang sanggup memelihara kamu. Menyerahkan itu artinya apa yang kita mampu kita lakukan dulu. Yang masuk akal, yang kita mampu kita lakukan. Selanjutnya yang nggak masuk akal, yang di luar kemampuan kita, yang mustahil, yang jalan tutup, ya serahkan sama Tuhan. Amin. Itu namanya berserah. Kalau saudara berdoa terus pasrah tinggal tidur bongan itu namanya bukan berserah, itu namanya nyerah saudara. Amin. Kita punya tugas ya dilaksanakan dulu. Tugasnya apa? Dibereskan semampu kita. Yang kita nggak mampu di luar kemampuan kita, di luar ranah kita, yaitu diserahkan kepada Tuhan. Biar yang Tuhan membereskannya. Amin. Nah itu pasti Tuhan tanggap. Tuhan pasti akan memelihara. Memelihara itu artinya bertanggung jawab untuk melindungi kita, menolong kita, memberkati kita, memberi makan kita, mencukupi hidup kita, membahagiakan kita. Amin. Itu artinya memelihara. Saya memelihara seekor anjing, saudara. Galak anjing saya itu. Tapi saya kalau lihat anjing saya itu enggak mau makan, wah saya itu sedih banget. Iki piye itu ya, dikasih makan ya sudah ganti-ganti, enak-enak kok ya bosen. Kalau dia enggak mau makan tuh saya sedih banget, carikan makanan lain lagi. Memelihara itu artinya betul-betul bertanggung jawab. Agar anjing yang saya pelihara ini sehat, senang makan, sukacita, bagus, kemudian juga menyenangkan. Nah itu namanya memelihara saudara. Tuhan itu memelihara kita melebihi daripada apapun. Amin. Nah jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang kita mampu di hadapan Tuhan. Tuhan yang saya mampu semua sudah saya kerjakan loh Tuhan. Tapi yang ini saya nggak mampu, ya tolong Tuhan dong yang kerjakan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Tapi kalau kita tetap khawatir dan khawatir, kekhawatiran kita nggak nambahin apapun. Malah nyusahin kita saudara. Jadi buat apa khawatir? Ya contohnya saat Petrus di atas perahu jam 3 pagi lihat ada hantu jalan di atas air. Mereka teriak hantu, setelah dekat, wah itu Tuhan. Terus Petrus bilang, kalau engkau memang Tuhan, suruh aku muridmu berjalan di atas air. Dan ternyata pada waktu Tuhan bilang, kemarilah, datanglah kepadaku. Petrus, wah Petrus ini yang sok jago ini ya, melompat ke air, berani loh. Padahal air danau kan dingin banget jam 3 pagi. Melompat ke air dan ternyata memang bisa jalan. Wah dia mandang Tuhan Yesus, bisa berjalan ke arah Tuhan Yesus. Tapi pada waktu fokusnya berubah, tadi khawatir itu apa? Berfokus kepada sesuatu yang negatif. Pada waktu fokusnya Petrus beralih bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada sesuatu yang negatif yaitu ombak dan air. Petrus takut, tenggelamlah Petrus. Tapi pada waktu Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Tangan Tuhan terlulur. Dan Petrus ditarik kembali berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Mereka berjalan sampai naik ke atas buritan perahu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara.
Ini adalah suatu contoh yang luar biasa di Alkitab. Jadi kalau kita mau nggak khawatir saudara, fokusnya jangan kepada masalah. Fokusnya kepada Allah yang luar biasa besar itu. Amin. Saudara kalau punya koin 100 rupiah, 500 rupiah ya nggak besar itu. Itu kalau ditaruh di lantai, diinjak ya nggak kelihatan saudara. Mau ada 100 ya nggak kelihatan. Tapi kalau saudara punya dua koin 500 itu ditaruh di depan mata, saudara nggak bisa melihat apapun. Benar nggak? Artinya kalau kita berfokus kepada masalah kita yang sebetulnya nggak seberapa itu, Allah kita yang sebesar gunung itu nggak kelihatan saudara. Injak masalah kita, pandang Allah kita yang besar. Amin. Fokus kepada Allah, maka masalah itu akan kalah. Kekhawatiran kita itu ingat, nggak menambah apapun malah ngerepotin kita. Amin. Saudara kalau sudah terbiasa berfokus kepada Allah, saya itu kalau pergi-pergi saudara, kalau pas sendiri, saya senang ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau pergi ke Solo, tapi saya nggak ada temennya, temenin saya ya supaya saya nggak ngantuk. Saya mau cari ini, tolong Tuhan sediakan. Tuhan lengkapi. Saya nggak ada temennya, tapi saya nggak takut karena ada Tuhan Yesus di samping saya. Amin. Ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya rasanya tuh perjalanannya jadi demikian menyenangkan. Padahal kalau ada orang lihat ya ini wong gendeng ngomong karo sapa. Tapi itu menyenangkan saudara. Tuhan itu nyata kalau kita percaya kepadanya. Kalau saudara punya radio transistor itu ya, kalau antenanya nggak ditarik ya kompresa aja nggak ada suaranya. Tapi begitu antenanya ditarik, kita dapat gelombang-gelombang yang bisa didengar. Amin. Jadi iman itu seperti antena. Kalau antenanya ditarik, antenanya panjang, ya kita bisa mendengar. Kita tinggal punya antena enggak kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau kita sudah biasa, sudah memiliki antena tadi, antena rohani kepada Tuhan Yesus itu, kita dengan mudah bisa berfokus pada Tuhan Yesus. Enggak mudah khawatir saudara. Ingat, kekhawatiran kita tidak menambah apapun. Kemudian yang ketiga saudara, mengapa kita enggak boleh khawatir? Yang ketiga, karena janji pemeliharaan Tuhan itu pasti digenapi. Ayat 28 sampai 34 tadi. Kita tadi sudah baca lengkap ya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sekali lagi sangat bertanggung jawab dengan ciptaannya. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti akan menggenapi. Amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat, waktu itu sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, kalau waktu tadi belum tiba ya kita tinggal menunggu. Janji Tuhan itu tinggal ada 3 jawaban kok ya Pak Tarjo ya. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga tunggu. Kalau Tuhan bilang yes artinya saudara akan menerima seperti yang apa Anda minta dan dalam waktu dekat. Tapi kalau bilang no, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Kalau Tuhan bilang tunggu, Tuhan sedang mempersiapkan mana yang lebih cocok buat kita. Artinya Tuhan memberi yang lebih baik daripada yang kita minta. Jadi saudara, Tuhan itu Bapa kita terkasih. Tuhan itu sangat ingin melihat kita ini senang, bahagia, terpelihara dengan firman-Nya, dengan tangan kasih-Nya saudara. Dan Tuhan sangat bertanggung jawab dengan ciptaannya. Amin. Tinggal bagaimana kita harus percaya penuh apa enggak sama pemeliharaan Tuhan itu. Itu yang dibutuhkan Tuhan. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita hidup tanpa rasa khawatir? Kelihatannya masuk akal enggak sih saudara kalau hidup tanpa khawatir itu? Masuk akal enggak saudara? Bagi orang yang beriman masuk akal ya bagi Bapak Ibu ya. Tapi bagi orang yang enggak beriman ya kayaknya ya memang enggak betul enggak masuk akal. Tuhan itu memang enggak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ada satu ilustrasi yang ini luar biasa sekali. Ada seorang pendeta, ya mungkin sudah pernah saya ceritakan di tempat ini.
Pada waktu saya KKR di rumah, selesai saya khotbah, pendeta ini nemuin saya sharing. Pak Han, saya ini sudah berapa tahun minta mobil sama Tuhan. Tapi Tuhan itu enggak kunjung beri. Saya tuh jadi bingung, terus Tuhan ini jane ada apa enggak tuh? Loh saya bilang, loh nanti dulu Pak, kita cek dulu. Bapak ini minta mobil sama Tuhan, Bapak sudah bisa nyetir belum? Waduh belum ya Pak. Nah, SIM belum? Wah belum apalagi lah. Sekarang gini, Bapak punya garasinya belum? Wah ya apalagi garasi ya belum. Waduh diloko lagi. Terus saya tanya lagi, Bapak sudah tahu merawat mobil? Ya belum. Nah, saya tanya, orang seperti itu layak enggak dikasih mobil? Ya enggak layak. Nah maka itu. Wes nanti pulang dari sini, Bapak langsung ikut kursus setir mobil sampai punya SIM. Amin. Nanti kalau sudah punya SIM, tolong tawarkan ke jemaat siapa yang mau nyopir, saya sopirkan. Kalau dikasih ongkos ya puji Tuhan, kalau tidak ya kebangetan ya Pak ya. Wes singkat cerita, nanti kalau Bapak sudah pandai, sekalian dirawatkan mobilnya jemaat itu. Sampai Bapak paham betul cara merawatnya, setelah itu Bapak siapkan garasinya. Nah setelah siapkan garasinya, beli peralatannya. Setelah itu Bapak klaim sama Tuhan, Bapak juga nabung. Jangan minta mobil tapi enggak nabung, emangnya mau jatuh dari langit. Nah semua sudah dilakukan, Bapak pasti dapat mobil. Yang benar Pak, iya wes toh sana pulang, dilakukan, wes benar dia pulang. Setahun kemudian saya lagi nganter tamu, sampai depan pintu itu, ada itu pendeta tadi itu lewat tuh, naik mobil baru saudara. Dia ngelambai saya, langsung berhenti, wah kaget lihat saya di depan. Berhenti, terus dia nemui saya dipeluk, dia nangis di pundak saya, bilang bener lu Pak Han. Wah dia nangis, Tuhan Yesus itu luar biasa. Waktu saya pulang dari tempatnya Bapak, saya langsung ikut kursus setir mobil sampai punya SIM, terus saya tawarkan ke jemaat persis yang Bapak ajarkan. Saya belajar ngerawat mobilnya jemaat, kemudian saya siapkan garasi, saya siapkan peralatan, kemudian saya nabung, dan saya bilang Tuhan saya dikasih mobil bekas wis trimo lah rapopo Tuhan. Tapi saya kepingin punya mobil untuk ngantar jemaat. Puji Tuhan. Ternyata dengan cara yang sangat luar biasa, Tuhan memberi dia mobil baru. Dia bilang tuh mobilnya di depan tuh Pak. Saya peluk dia bilang sukacita. Tuh Tuhan betul ada kan? Janji Tuhan adalah yes amin. Saya bilang ada enggak? Ada. Dia bilang, dia nangis. Saya salah Pak Han. Saya yang tidak paham. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan. Tadi dikatakan kita harus percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Berikut pemeliharaan Tuhan yang pertama tadi caranya. Percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Dan berikut dengan apa saudara? Pemeliharaan Tuhan. Bayangkan kalau bunga bakung aja dipelihara Tuhan, dikasih jubah paling indah ya, lebih jubah dari jubahnya Salomo. Burung pipit yang tidak berharganya seduit pun dipelihara Tuhan. Bagaimana dengan kita ciptaan tertingginya yang diciptakan serupa dan dengan segambar dengan Tuhan? Apa enggak pemeliharaan Tuhan itu pasti spesial buat kita. Amin. Spesial banget pasti. Apalagi kita ini intim dengan Tuhan, kenal dekat. Di Roma 12 ayat 2 itu ayat emas saya mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, sehingga engkau akan tahu kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Artinya pada waktu kita ini mengizinkan diri kita untuk selalu berubah, karena kita selalu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan merubah kita. Orang melakukan firman Tuhan itu butuh mikul salib dan nyangkal diri loh, nggak main-main loh saudara, nggak bisa tanpa itu. Ada harga yang harus dibayar, nggak mudah saudara. Tetapi bagi orang yang sudah terlanjur melakukannya, sudah ngerti cara melakukannya, dia nggak bisa nggak melakukan itu. Amin. Pada waktu kita mikul salib dan nyangkal diri, firman itu akan meremas dan membentuk kita. Terus diremes-remes dibentuk, akan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau saudara menghadapi semua masalah dengan cara dunia, dunia yang akan meremas dan membentuk saudara menjadi serupa dengan dunia. Orang yang sudah diremas serupa dengan Kristus, baru tahu kehendak Tuhan. Mulai yang baik, kemudian meningkat yang berkenan dan yang sempurna.
Orang yang tahu yang baik itu senang berbuat baik. Orang yang berkenan itu orang yang bukan hanya berbuat baik, tapi dengan cara yang benar. Sedang yang sempurna itu bukan hanya baik dan benar, tetapi semuanya dibungkus dengan kasih Kristus. Amin. Ini luar biasa, saudara. Nah, kalau orang sudah tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dia pasti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang pasti menyenangkan Tuhan. Ingat, manusia diciptakan Tuhan dengan 5 tujuan utama, ya menurut Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Itu nggak boleh lupa. Yang pertama apa, saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, masuk dalam keluarga besar kerajaan Tuhan. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, melayani Tuhan. Yang terakhir itu melakukan pelayanan misi, yaitu menginjil orang yang belum percaya. Nah, Tuhan itu akan melengkapi kita semuanya itu, saudara. Amin. Nah, pada waktu kita ini percaya sepenuhnya, karena kita membiarkan proses dibentuk serupa dengan Kristus terjadi sehingga kita ngerti kehendak Tuhan. Saudara baru hidup percaya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara hidup tanpa khawatir tadi? Yang kedua ini yaitu melayakkan diri untuk menerima apa yang kita minta. Benar nggak? Pak Ganjar Pranowo hari ini lagi menggebu-gebu ingin jadi presiden. Kalau seandainya Pak Ganjar ini jadi RT aja belum pernah, ya toh, tiba-tiba mau jadi presiden, kira-kira bisa nggak, saudara? Ngomong kosong itu. Pak Jokowi itu dari pengusaha melarat, naik peringkat jadi pengusaha internasional, eksportir kayu, naik peringkat lagi jadi wali kota, 2 kali periode, naik peringkat lagi jadi gubernur, naik peringkat lagi jadi presiden, pertama, kedua, mungkin ini ketiga. Kalau kita semua orang percaya, doakan bisa ketiga loh Bapak Ibu. Amin. Bener gak? Kita semua ingin Pak Jokowi itu naik 3 periode, tapi kalau nggak ada yang minta sama Tuhan, ya Tuhan nggak jadikan. Amin. Tapi kalau kita semua sepakat minta, bisa terjadi loh. Daripada nyari presiden susah-susah ya Pak, pemilihan umum ya, kayak di Cina itu Xi Jinping bagus, ya udah dipilih lagi, nggak usah kemudian biaya, saudara. Kalau Indonesia senangnya banyak biaya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu punya banyak sekali janji bagi kita umatnya. Nah, tetapi kita ini harus melayakkan diri untuk bisa menerima semua janji Tuhan. Seperti Pak Ganjar itu kalau tidak melayakkan diri untuk jadi seorang presiden yang terpilih dengan selalu namanya itu apa? Terjun ke masyarakat itu ya, belusuan. Nah, nyari hati rakyat, ya dia nggak bakal terpilih, saudara. Ini ada teman saya juga dulu pengusaha, terus terpilih jadi lurah sudah 20 tahun, lurah terbaik di Jogja itu. Sekarang lagi nyalon jadi AB1, jadi wali kota. Kemarin sowan Pak saya minta dukungan, saya bilang lah nek kowe dadi wali kota meng golek duit ya aja Pak, aku mau dukung. Wah aku ora golek duit, saya mau ngabdi. Nah, punya program apa? Dia cerita program, oh ya wes tak dukung. Tapi kalau kamu cuma cari uang ya kamu jadi pengusaha udah kaya kok ngapain jadi wali kota. Tapi kalau kamu mau ngabdi saya dukung. Saya jadi pendukungmu nomor 1. Ya, amin. Nah jadi dia sedang melayakkan diri untuk terpilih. Saya tolong dia, saya WA-kan ke teman-teman. Jadi saudara kalau mau ingin menerima apa yang kita minta dari Tuhan, hidup tanpa rasa khawatir itu, kita harus melayakkan diri. Amin. Tugas Tuhan menggenapi janjinya, tugas kita melayakkan diri untuk menerima janji Tuhan. Kalau Pak Jokowi tadi terpilih jadi presiden, jadi semua itu kan nggak pakai duit. Tapi beliau kerja keras loh, melayakkan diri untuk terpilih loh. Dan ternyata benar-benar terpilih, walaupun itu nggak masuk akal. Apalagi jadi yang ketiga periode ini nggak masuk akal lagi. Tapi kalau saya percaya, semua orang percaya yang ada di Indonesia ini berdoa, minta, saya percaya itu nggak ada mustahil. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Agar ini bisa terjadi, Indonesia nggak usah repot-repot. Bayangkan kalau Pak Jokowi naik sekali lagi, pembangunan wah tambah luar biasa. Pasti Indonesia bisa jadi 5 negara besar itu betul-betul bisa terjadi.
Tapi nanti kalau jatuh ke tangannya yang nggak benar ya bisa dari nol lagi saudara. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya hidup tanpa rasa khawatir? Yang ketiga, kita harus mendahulukan kerajaan Tuhan beserta dengan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau kita mendahulukan kerajaan Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan yang rohani dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya menggenapi semua yang kita inginkan, Tuhan akan melimpahkan semua berkatnya sampai lebih-lebih saudara, sampai sama bonus-bonusnya. Amin. Bahkan yang kita tidak terpikir kita pun akan Tuhan berikan. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan itu selalu menginginkan memenuhi keinginan kita. Kebutuhan kita bukan keinginan kita. Tetapi pada waktu kita mendahulukan kerajaan Tuhan beserta dengan kebenarannya, bukan hanya kebutuhan tapi keinginan pun akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik semuanya buat kita, yaitu dengan mendahulukan kerajaan Tuhan beserta dengan kebenarannya. Ini enggak mudah saudara, tetapi kalau kita sudah melangkah ke situ, kita sudah mulai masuk di jalan itu, enggak ada yang sulit. Amin. Tapi kalau saudara awang-awangan, ya, saya ini barusan proses diet keto Pak, turun dalam waktu 2 bulan itu 10,5 kilo. Saya begitu diajarin caranya langsung saya masuk prosesnya, langsung masuk besok mulai. Dah, bulan pertama itu saya nggak berani nimbang loh saudara, tapi kok katoknya saya lobok ya, celananya tuh saya melorot nih, bolong 1, sabunnya besok dibolong sekali lagi, ini udah bolong 4 kali ya saudara. Nah pada waktu bulan pertama saya nggak berani nimbang, nggak pede. Setelah jalan 51 hari, saya baru nimbang, kaget saya ditimbang tuh beratnya 65 kilo, dari 74 jadi 65, turunnya 9 kilo. Kemudian setelah genap pas 2 bulan jadi 63,5 kilo, jadi turunnya total 10,5 kilo. Saya tuh nggak punya bayangan nanti kalau bisa turun 5 kilo udah puji Tuhan. Ya toh, orang seumur kita ini bisa turun 5 kilo kan wis luar biasa, tapi ternyata dalam waktu 2 bulan sudah turun 11 kilo. Nah saya memotivasi banyak orang, ya belum ada yang mulai saudara, ugak gitu aja. Nah jadi artinya kalau saudara mau memulai firman Tuhan, ada 3 prinsip, ya prinsipnya 3D. D pertama dari yang kecil, nah, yang kedua diri sendiri, yang ketiga detik ini juga. Kalau saudara bilang besok saya mulai itu urusannya udah beda, besok tuh sudah lupa, ini aku janji opo lali saudara. Benar ya Pak ya? Tapi kalau hari ini juga detik ini kita sudah mulai, nggak bisa lupa. Wah aku mulai kok. Amin. Nggak bisa mulai loh, aku ini urung diet. Wah sesuk aku mulai nah. Sesuknya kapan ya? Sesuk lagi nggak mulai akhirnya. Istri saya, anak saya motivasi ya belum ada yang mulai sudah. Tapi ada satu pendeta itu teman saya sekolah itu ya, kemarin ketemu saya sebulan yang lalu, saya motivasi udah turun 6 kilo. Wah saya acungi jempol, hebat, terusin. Kamu targetnya berapa kilo sampai selesai. Kamu mungkin 15 kilo atau 10 kilo udah cukup. Luar biasa. Jadi firman Tuhan itu juga seperti itu saudara. Kalau kita nggak mulai dari yang kecil dan dari diri sendiri dan detik ini juga, ya nggak jalan-jalan. Amin. Tetap khawatir terus tiap hari. Pada khawatir itu berdosa, khawatir itu nggak ada gunanya. Kalau kita khawatir itu kita sedang berdosa, sedang melanggar perintah Tuhan, sedang tidak percaya sama Tuhan, sedang gak punya iman, sedang tidak pegang janji Tuhan. Amin. Sedang tidak rohani dan saudara sedang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi buat apa sih khawatir? Ya. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini saudara, sore hari ini, yang pertama, khawatir itu berdosa karena tidak percaya terhadap janji pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji memelihara itu, janji Tuhan itu yes and amin, benar enggak? Ya, sudah pasti dilakukan. Asal kita mau melayakkan diri untuk jadi
orang yang dipelihara Tuhan. Kalau kita tunduk dan taat setia sama Tuhan, ya Tuhan itu melihara kita luar biasa pasti. Kayak Ayub itu dipelihara Tuhan luar biasa. Oh iblis saja nggak ketok Ayub. Mana tuh Ayub? Nggak kelihatan, begitu dibuka selubungnya, oh kelihatan. Terus diuji sama Tuhan, suruh uji Ayub. Dibuat miskin, Ayub tetap nyembah Tuhan. Coba dihilangkan kesehatannya. Ya boleh karena hilang kesehatannya, tapi jangan dibunuh. Ternyata pada waktu Ayub di puncak penderitaannya, istrinya bilang, kutukilah Allahmu kemudian matilah. Tapi Ayub menjawab, kamu ini seperti perempuan gila. Kalau kita mau menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan, ya kita harus menerima yang tidak baik, karena Ayub tahu di balik itu semua sebetulnya ada berkat yang tersembunyi. Ada proses kenaikan peringkat rohani. Ada maksud baik dari Tuhan. Karena Ayub ini sangat dekat dengan Tuhan. Dosa Ayub kan cuma satu, nggak bisa didik anaknya dengan baik. Anaknya tiap hari dugem pesta. Nah anaknya semua diambil, diganti anak yang rupawan. 10 diganti 10. Amin. Hartanya 2 kali lipat, usianya ditambah 140 tahun, bisa lihat 5 turunan, kan luar biasa. Nah ini contoh yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, buat apa kita khawatir? Serahkan saja kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang pasti memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Terus mengapa kita tidak boleh khawatir? Ada 3, karena itu yang pertama adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun dari hidup kita. Dan yang ketiga, karena janji pemeliharaan Tuhan itu pasti digenapi. Ayat 28 dan sampai 34. Kemudian bagaimana caranya? Hidup tanpa rasa khawatir. Yang pertama tadi apa saudara? Percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan. Kita percaya sepenuhnya. Kalau saudara enggak pernah praktek percaya sepenuhnya kepada Tuhan, terus hidup percaya sama Tuhan itu janjane piye itu saudara enggak mudeng loh, bener enggak saudara? Ada enggak yang sudah pernah mempercayakan? Betul-betul mempercayakan hidupnya sama Tuhan, ada enggak saudara? Kalau saudara enggak berani praktek, saudara enggak bisa tahu loh, sak janjane hidup percaya sama Tuhan itu gimana? Bener enggak? Hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu artinya, saya ulang lagi ya, artinya semua yang kita mampu, yang masuk akal, itu kita kerjakan. Sedang yang jalan buntu, yang gak mampu, yang mustahil, itu serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja buat kita. Amin. Gitu aja kok repot saudara, beres sudah. Setelah itu kita tinggal menunggu janji Tuhan. Sambil melayakkan diri menunggu janji Tuhan. Bagaimana agar Tuhan berkenan segera mengenapi janjinya. Itu aja tugas kita. Amin. Nah, kemudian tadi sampai mana tadi? Sampai yang ketiga, bagaimana caranya agar hidup tanpa rasa khawatir, yang percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Yang kedua, melayakkan diri untuk menerima apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kerajaan Tuhan beserta dengan kebenarannya. Makanya semuanya itu pasti akan ditambah-tambahkan pada kita. Saudara akan hidup tanpa rasa khawatir itu nyamannya luar biasa. Dulu saya itu ya gampang khawatir. Tetapi setelah segala macam ujian saya alami, mulai dari pertama dulu saya usaha itu kena kenop ya, tahun 80, duit karek separuh saudara. Terus 83 devaluasi 30%, 86 devaluasi lagi, 89, 92 devaluasi lagi, terus 97 itu resesi ya, krismon. Nah, habis itu ada Covid tahun 2020. Habis Covid ada perang lagi ya, perang Ukraina sama Rusia. Ini tahun 2023 ini diperkirakan ini akan sulit. Tetapi saya enggak usah khawatir lah. Karena apa saudara? Kita cukup melakukan apa yang kita mampu. Amin. Kita cukup berdoa, melakukan apa yang kita mampu, yang sisanya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Roma 8 ayat 28. Kita sekarang tahu bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala hal untuk kebaikan kita. Bagi mereka yang mengasihi
kepadanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi lagu ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Minta nada G ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. untuk menyampaikan firman-Mu dan ajaran-Mu.
Kami percaya kalau kami mau segera memulai firman itu, melakukannya dalam kehidupan kami, hidup tanpa harus khawatir. Percayakan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memelihara kami, asal kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepada-Mu. Yaitu dengan cara melakukan semua tugas dan kewajiban kami semampu kami, semua yang masuk akal, semua yang kami mampu lakukan, kami harus lakukan. Sedang yang di luar kemampuan kami, yang menemui jalan buntu, yang tidak mungkin, yang mustahil, itu bagian Tuhan. Kami tinggal berdoa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja sama dengan kami. Tuhan akan melakukan yang mustahil, yang tidak mungkin itu untuk kami. Sehingga yang mustahil menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dan mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami bukan orang yang suka khawatir. Kami akan belajar hidup tanpa rasa khawatir. Karena khawatir itu berdosa. Khawatir itu sedang tidak pegang janji Tuhan, tidak berfokus kepada Tuhan seperti Petrus, sehingga dia tenggelam. Tetapi pada waktu Petrus kembali berfokus pada Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air. Karena dia berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan tangan Tuhan terulur untuk menolong Petrus. Sehingga Petrus kembali berfokus pada Tuhan Yesus. Dia kembali berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus ke atas perahu. Tuhan ajarkan kami Tuhan, sesulit apapun hidup tanpa rasa khawatir itu. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya pada waktu kami mau memulainya, dari yang kecil, dari diri kami sendiri, dan detik ini juga kami percaya kami bisa hidup tanpa rasa khawatir. Tuhan sudah berjanji, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua janjinya, bertanggung semua tanggung jawab sepenuhnya terhadap semua ciptaannya, bahkan lebih daripada itu. Kami percaya kami adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah kesayangan Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami adalah tentara-tentara kerajaan Tuhan. Pada waktu kami mendahulukan kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, kami percaya semuanya akan ditambah-tambahkan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Jeffrey, segera pulihkan kakinya Tuhan, agar Pak Jeffrey bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan tanpa harus melalui tongkat. Kami percaya Tuhan akan memberikan, mempercepat waktunya. Tuhan tambahkan urapan-Mu agar pelayanan Pendeta Jeffrey semakin hari semakin luar biasa. Melalui gereja ini semua lidah berseru, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, sehingga tempat ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan karena banyak jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang menyerahkan diri untuk menjadi murid Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat agar yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan beban berat diberi kelegaan, yang menemui jalan buntu diberi terobosan, yang imannya mundur dikuatkan, yang selalu merasa khawatir dilenyapkan rasa khawatirnya, diberikan iman yang sebesar biji sawi itu, difokuskan kepada Tuhan sehingga dia bisa hidup berfokus kepada Tuhan, tidak ada rasa khawatir lagi. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan Amin.